Artinya bahwa tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tanpa disokong oleh Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi yang tanpa disokong oleh Allah. Sehingga ketika seseorang melihat makhluknya Allah, maka dia itu melihat Allah. Artinya melihat bahwa Allah itu terlibat pada makhluk itu. Sehingga ketika dia melihat apapun, misalnya ketika ada orang misalnya berjalan lalu tumbuh di dalam hatinya, orang itu berjalan karena memang Allah yang lalu menolong dia untuk bisa berjalan. Nah, sehingga dalam hatinya ada ya Allah. Ya, ketika melihat gunung yang indah ya melihat Allah. Ya, ketika dia memandang manusia yang menyaksikan Allah. Nah, yang seperti itulah tampak bahwa akan tampak rasa mahabbah nanti, cinta kepada Allah, sehingga tumbuh bahwa Allah itu sedemikian maha sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kajian Hikam Ibnu Athaillah yang sekarang sudah sampai pada hikmah yang ke-12. Pada yang ke-12 ini Ibnu Athaillah mengatakan, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midana fikratin. Tidak ada manfaat kepada hati sesuatu pun semisal uzlah. Jadi tidak ada yang memberikan manfaat ke hati itu semisal uzlah. Artinya uzlah itu betul-betul bermanfaat. Yadkhulu biha midana fikratin, yang qalbu itu, hati itu masuk dengan uzlah ke medan pemikiran, medan pikiran. Artinya bahwa uzlah itu betul-betul sangat bermanfaat kepada hati. Jadi hati akan punya kesempatan untuk berpikir tentang Allah, tentang kebesaran Allah, manakala dia uzlah. Nah, kalau sebelumnya kita berbicara tentang khumul. Khumul itu adalah menghindari terkenal. Jadi bagaimana dia tidak dikenal, itu khumul. Sama dengan misalnya contohnya Uwais Al-Qarni, dia tidak dikenal, tetapi justru di hadapan Allah, dia di langit juga para malaikat mengenalnya. Itu namanya khumul. Nah, kalau uzlah ini adalah infiradul qalbi billah. Jadi hati itu bersama Allah. Hati itu bersama Allah. Kesendiriannya hati bersama Allah. Jadi hati itu fokus dengan Allah. Atau uzlah itu yaitu mengasingkan diri. Uzlah, mengasingkan diri. Mengasingkan diri itu termasuk juga uzlah. Sehingga kadang uzlah itu waqad yuradu biha al-khalwatu allati hiya infiradul qalib
anin nas. Jadi kadang-kadang uzlah itu disebut dengan khalwa, yaitu menyendiri, atau mengasingkan diri lah, mengasingkan diri. Nah itu uzlah. Nah tetapi uzlah yang dimaksud adalah yaitu ketika dia mengasingkan diri tapi hatinya bersama Allah, itu uzlah. Itu yang dimaksud dengan uzlah. Kenapa sangat penting uzlah itu? Karena uzlah itu ketika bisa berpikir, ketika bersamaan dengan berpikir. Jadi selain dia mengasingkan diri, dia berpikir tentang kekuasaannya Allah, tentang kehebatannya Allah, tentang kemahalembutannya Allah. Nah saat uzlah itu maka dia bisa tersambung dengan Allah. Jadi seolah-olah dekat. Begitu dekatnya dia sehingga pikirannya itu ketika orang uzlah, pikirannya yang ada seolah-olah hanya dia dengan Allah. Sehingga zikirnya seolah-olah adalah anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau itu Tuhan saya, sedangkan saya ini hambamu. Nah seolah-olah itu ketika orang uzlah, maka pikirannya itu adalah pikiran bahwa hanya seolah-olah hanya ada dia dan Allah. Gambaran uzlah seperti itu. Nah uzlah itu ada 3 macam uzlah. Uzlah itu ada 3 macam uzlah, yaitu uzlatud dhahir, yaitu uzlah yang mengasingkan itu jasadnya saja, hatinya tidak ikut uzlah, hatinya tidak ikut terasing dari selain makhluk. Jadi badannya saja uzlah, misalnya uzlah dari keramaian, jadi berada di kamar atau berada di gua atau di mana lah, menyendiri dia, tapi hatinya tidak ikut, hatinya tidak fokus kepada Allah. Itu namanya uzlatud dhahir, uzlatud dhahir. Nah yang kedua ini tidak apa-apa, jadi sekedar untuk latihan tidak apa-apa. Jadi misalnya tengah malam lalu dia uzlah di kamar atau di musholla sendirian, secara dhahir dia uzlah sudah, meskipun batinnya, pikirannya mungkin kemana-mana. Nah itu untuk tahap awal maka tidak apa-apa. Jadi yang penting dia bangun malam lalu mencari tempat yang ada hanya dia, dan dia seolah-olah merasa hanya dia dengan Allah. Nah itu uzlah dhahir, dhahirnya uzlah, batinnya belum. Yang kedua adalah uzlatul batin. Jadi yang uzlah itu batinnya, artinya badannya itu bersama banyak orang, tapi batinnya itu berzikir kepada Allah. Ini uzlatul batin. Jadi zahirnya yang bersama dengan kebanyakan orang, ya duduk, ya bercerita, ya macam-macam, tapi batinnya itu berzikir kepada Allah, selalu menyebut Allah, selalu mengenang, melihat keagungannya Allah. Itu uzlatul batin. Nah yang ketiga itu uzlatud dhahir wal batin. Artinya bahwa dhahirnya ya uzlah, mengasingkan diri, ya batinnya juga mengasingkan diri. Contoh misalnya lalu ketika seseorang misalnya di tengah malam, di akhir malam itu, lalu dia menyendiri dan berzikir kepada Allah, ingatannya kepada Allah luar biasa. Terus yang ada hanya dia di kamar itu atau di tempat itu hanya dia, maka secara batin dia uzlah, secara dhahir juga uzlah. Sehingga adalah yang muncul dalam benaknya anta rabbi ya Allah wa ana abduka, engkau itu Tuhan saya dan saya ini hambamu. Sehingga seolah-olah dia berbicara, seolah-olah yang ada hanya Allah dengan dia, sedemikian dekatnya. Pikirannya ketika dia zikir ya betul-betul merasa bahwa Allah itu begitu dekat.
seolah-olah yang lain itu tidak ada, seolah-olah yang lain itu tidak ada, tidak dianggap ada. Dan sebenarnya kan dalam ilmu hakikat, jadi secara hakikat sesuatu itu ada kalau memang dia betul-betul ada dengan sendirinya, itu ada. Tapi kalau ada itu diadakan, berarti itu bukan betul-betul ada sebenarnya. Sehingga makhluk selain Allah, karena dia diadakan oleh Allah, maka dia tidak betul-betul ada. Karena tidak betul-betul ada, mesti dia melewati ketiadaan. Dari tidak ada, diadakan oleh Allah, nanti bisa menuju tidak ada lagi, sesuai dengan kehendaknya Allah. Jadi keberadaan selain Allah itu pada hakikatnya dia tidak ada. Sehingga orang-orang yang begitu dekat kepada Allah, ya kenangannya hanya Allah yang ada. Yang ada itu hanya Allah. Sehingga dia zikirnya itu ya selalu anta rabbi wa ana abduka, ya, terus diulang-ulang. Itu secara rasa sudah ikut secara otomatis dia ikut. Ketika orang itu begitu uzlah batin, juga uzlah zahirnya. Nah, jadi uzlah itu adalah berarti fokusnya hati hanya kepada Allah. Itu uzlah. Sehingga dikatakan bahwa la tatimul uzlatu lahu manfa'atal uzlata illa bistighalil qalbi bil fikrati. Jadi uzlah itu tidak ada manfaatnya kecuali dia itu sibuk dengan Allah. Artinya hatinya hanya fokus kepada Allah. Jadi kalau sudah uzlah ya mesti fokus dengan Allah itu. Uzlah. Artinya sekarang kalau ada uzlah secara zahir dia uzlah. Tapi tidak ingat Allah, pada dasarnya dia tidak uzlah. Jadi antara pikiran dengan uzlah itu menjadi satu. Ya mengasingkan tetapi juga berpikir tentang Allah. Nah itu uzlah namanya. Nah kalau lalu pikirannya kemana-mana, maka itu ya pada dasarnya ya uzlah secara zahir ya uzlah. Tapi kalau uzlah secara zahir terus-terusan tidak naik-naik, maka itu ya tidak punya manfaat yang besar terhadap perkembangan hatinya, kedekatannya dengan Allah. Maka yang dimaksud bil fikrati itu, al muradu bil fikrati al istighalu bil mawdi'i alladhi yuqarribuhu ila ma'rifati dhatihi wa yuqiduhu ila idraki wawiyatihi abdan mamlukan lillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud berpikir itu adalah menyibukkan dengan hal-hal yang bisa mendekatkan dirinya kepada Allah, dan juga menyandarkan kepada Allah, dan mengetahui identitas dirinya. Identitas dirinya seorang makhluk itu adalah abdan mamlukan lillah. Jadi hamba yang menjadi miliknya Allah. Hamba yang menjadi miliknya Allah. Nah ketika itu lalu muncul, maka wa min thamma yuqarribuhu ila ma'rifati rabbih wa sifatir rububiyyati fihi. Maka dia akan mendekat kepada Allah dengan tahu sifat-sifat rububiyah Allah, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang wajib disembah, dan juga Allah itu berhak untuk disembah. Nah, orang yang sudah uzlah itu harus punya pikiran-pikiran seperti itu. Jadi kesibukannya itu adalah kesibukan berpikir tentang itu. Nah, disinilah lalu makanya
uzlah itu menjadi sangat penting. Menjadi sangat penting ketika seseorang ingin mendekat kepada Allah. Rasulullah di awal-awal kerasulannya dia melakukan uzlah ke Gua Hira. Begitu juga para sahabat. Nah, uzlah itu tidak lalu mengasingkan diri ke gua, ke hutan, tidak perlu. Nah, ketika orang misalnya lalu dia menyendiri di kamar atau di mana, di rumahnya, di musallanya misalnya, lalu ingatannya dia kepada Allah, maka itu bagian dari uzlah. Ketika orang misalnya ada di masjid, lalu batinnya itu hanya kepada Allah, maka dia sudah uzlah. Nah, ini berarti uzlah itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, berbeda dengan uzlah yang lalu tidak apa-apa, tidak melakukan apa-apa. Misalnya lalu menyepi, tidak melakukan apa, ya tidak baca Quran, ya tidak sholat, tidak apa-apa, yang penting menyepi. Nah, itu bukan uzlah namanya itu. Itu menyepi saja itu namanya. Jadi bertapah lah kalau seperti itu. Nah, itu tidak termasuk yang itu. Nah, yang dimaksud adalah uzlah yang betul-betul hatinya itu yang dipikirkan adalah dia bagaimana dia dekat kepada Allah. Nah, itu yang dimaksud uzlah itu. Nah, kenapa sholat tahajud itu bangun di tengah malam, di akhir malam itu menjadi sangat penting? Menjadi sangat penting karena kepentingan uzlah ini. Jadi seorang yang bangun di tengah malam, lalu dia ambil wudu, lalu munajat kepada Allah, lalu dia zikir kepada Allah, dia merasa begitu dekat dengan Allah, tidak ada pikiran-pikiran yang lain, maka dia sudah melakukan uzlah. Nah, artinya sudah ketika orang bangun untuk tengah malam itu, maka pikiran-pikiran yang lain itu ditaruh dulu, disimpan baik-baik lah. Disimpan, jadi tidak usah dipikirkan, tidak usah dilihat lagi, dan tidak usah dibaca lagi. Yang ada di pikirannya dia dengan hanya bersama Allah. Dia harus merasa bahwa yang ada hanya dia dengan Allah. Gambarannya itu adalah kira-kira suasananya kayak ada ulama yang mengatakan ada malaikat Illiyin namanya. Malaikat Illiyin itu diciptakan oleh Allah beribadah. Dia tidak tahu ada surga dan neraka, juga tidak tahu ada makhluk selain dia, sehingga dia merasa hanya ada dia dengan Allah, Jadi dia dalam setiap saat yang disampaikan adalah bahwa anta rabbi ya Allah wa ana abduka, saya itu hamba. Terus begitu terus. Jadi ketika zikir ya perasaannya ya begitu, hanya ada dia dan Allah saja, hanya ada dia dengan Allah, sehingga tidak ada dalam pikiran yang lain-lain. Nah, kira-kira orang uzlah itu gambarannya seperti itu, uzlah yang bagus itu. Nah, ketika malam maka orang itu bangun menghadap Allah, bermunajat kepada Allah, sholat misalnya, doa, itu betul-betul merasa bahwa begitu dekat kepada Allah. Disinilah menjadi penting orang sholat tahajud itu, artinya orang yang sholat di tengah malam itu, apakah sholat tahajud, apakah sholat hajat, terserah, atau sholat yang lain itu misalnya, apakah sholat istikharah, yang penting dia merasa bahwa hanya saat itu dia hanya merasa bersama dengan Allah. Nah, inilah yang lalu dikatakan uzlah itu. Jadi bukan uzlah yang hanya badannya yang uzlah, tetapi pikirannya hilang. Nah, pada saat seperti ini maka uzlah itu bukan manhaj. Jadi bukan manhaj bagi hidupnya seseorang, sehingga
orang itu tidak perlu itu dijadikan metode untuk selamanya mengasingkan diri, karena itu bertentangan dengan karakter manusia yang itu makhluk sosial. Sehingga uzlah itu tidak boleh dijadikan manhaj saja, tidak boleh dijadikan manhaj untuk seluruh hidupnya, tetapi dijadikan sebagai tuntutan kondisi di mana dia harus bertafakur dan berpikir tentang Allah. Itu saja. Jadi ketika dia sudah bisa misalnya batinnya uzlah, misalnya batinnya uzlah di tengah keramaian, ya tetap sudah tidak ada masalah artinya. Oleh karena itu mestinya setiap hari itu harus ada uzlah, dan bangun tengah malam itu, di akhir malam itu bagian dari uzlah itu. Nah, harus melakukan uzlah di situ, biar kita itu begitu semakin dekat kepada Allah, setahap demi setahap kita menjalani untuk semakin dekat kepada Allah. Dan itu harus dilalui untuk agar batin kita itu menjadi bangun. Nah, uzlah ini dilakukan oleh para sahabat juga. Jadi sahabat melakukan uzlah. Jadi kalau tengah malam itu, kalau dulu pada zaman sahabat itu, karena memang rumahnya itu bukan rumah tembok yang seperti sekarang, maka kalau orang ada munajat itu kedengaran. Kalau pas sujud dia membaca sujudnya yang berbentuk munajat kepada Allah, itu ya kedengaran. Ya kalau berdoa ya kedengaran, baca Quran kedengaran. Karena memang bukan rumah-rumah tembok seperti sekarang itu. Dan saking pentingnya orang bangun malam itu, lalu zaman Umar bin Khattab itu orang kalau sudah malam itu masih cangkruan, itu oleh Umar dimarahi. Jadi Umar keliling, Khalifah Umar itu keliling. Jadi kalau cangkruan itu dimarahi, tidur biar nanti malam itu bangun, biar malam itu bangun. Nah, itu begitu sangat pentingnya uzlah. Kenapa uzlah itu menjadi sangat penting? Yaitu ada beberapa faedah dari uzlah itu, yaitu yang diantaranya adalah, jadi uzlah itu tanzilur rahmah, jadi bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Jadi ketika orang itu berzikir lalu dalam pikirannya hanya ada dia dan Allah, maka yang seperti itu bisa mendatangkan rahmatnya Allah. Begitu juga wa tahaqqukul mahabbah, jadi bisa dia timbul rasa cinta kepada Allah. Jadi karena dia sering berzikir menyebut Allah dan dia nyaman dengan Allah, senang dengan Allah, maka tumbuhlah cinta itu. Nah, tanpa dimulai dengan itu maka sulit. Jadi karena ada orang yang tumbuh cinta itu dimulai dengan rasa bahwa Allah itu sedemikian maha sempurna dari segala hal, maha sempurna, dari pemberiannya maha sempurna, dari kasih sayangnya maha sempurna, dari cintanya maha sempurna, terus itu. Nah, itu membuat dia tumbuh cinta. Nah, saat seperti itu maka orang itu ketika melihat makhluknya Allah, melihat makhluknya Allah, mesti dia akan melihat tajallinya Allah. Artinya bahwa tidak ada makhluk di muka bumi ini yang tanpa disokong oleh Allah. Tidak ada makhluk di muka bumi yang tanpa disokong oleh Allah. Sehingga ketika seseorang melihat makhluknya Allah, maka dia itu melihat Allah. Artinya melihat bahwa Allah itu terlibat pada makhluk itu. Sehingga ketika dia melihat apapun, misalnya ketika ada orang misalnya berjalan lalu tumbuh di dalam hatinya, orang itu berjalan
karena memang Allah yang lalu menolong dia untuk bisa berjalan. Nah, sehingga dalam hatinya ada ya Allah. Ya ketika melihat gunung yang indah ya melihat Allah. Ya ketika dia memandang manusia yang menyaksikan Allah. Nah, yang seperti itulah tampak bahwa akan tampak rasa mahabbah nanti, cinta kepada Allah, sehingga tumbuh bahwa Allah itu sedemikian maha sempurna. Nah, itu uzlah, yang artinya kalau sudah seperti ini, maka seperti yang tadi, maka tidak ada manfaat yang semanfaatnya uzlah itu. Seperti yang dikatakan Ibnu Athaillah, tidak ada manfaat yang sedemikian besar kayak uzlah itu, sehingga orang itu ya mesti uzlah, mesti harus melakukan uzlah biar itu dia bisa mendekat kepada Allah, sehingga hatinya selalu dekat dengan Allah. Nah, ada beberapa manfaat uzlah itu, saya ingin menyampaikan beberapa hal saja karena banyak. Yang pertama adalah manfaat uzlah itu as-salamatu min afatil lisan. Jadi menyelamatkan dari bahaya lisan. Karena kan orang uzlah itu lalu tidak terlalu enteng lisannya membicarakan orang dan berbicara tentang orang. Jadi yang seperti itu bisa menyelamatkan uzlahnya itu, dia bisa menyelamatkan lisannya. Yang kedua, uzlah itu hifdzul basar. Jadi menyelamatkan mata, ya, penglihatan. Yang memelihara penglihatan. Nah, orang uzlah tentu dia tidak lalu senang melihat-lihat yang tidak manfaat, yang tidak lalu memberikan manfaat untuk dekat kepada Allah. Juga tidak melihat sesuatu yang berhubungan dengan maksiat kepada Allah. Nah, yang ketiga, manfaat uzlah itu hifdzul qalbi. Jadi memelihara hati. Jadi memelihara hati biar hati itu tidak sakit, ya, tidak berpenyakit, sehingga hatinya itu selalu dekat kepada Allah, zikir kepada Allah. Termasuk misalnya ketika orang sholat berjamaah, lalu imam itu sedang membaca ayat Al-Quran yang begitu panjang, yang dia tidak ngerti tentang bacaannya, yang makmum itu tidak ngerti bacaannya. Lalu apa yang harus dilakukan oleh seorang makmum dalam kondisi seperti itu? Maka dalam kondisi seperti itu qalbunya itu harus mendekatkan kepada Allah. Jadi mendekat bersama Allah. Kalbunya itu bersama Allah, sehingga bisa mungkin lalu kalbunya itu melafadzkan Allah sambil mendengarkan bacaan imam. Kalau lalu orang itu tidak ngerti bacaan, tidak paham apa maksud dari bacaan imam tentang ayat-ayat itu. Tapi bagi orang-orang yang ngerti tentang bacaan imam itu, paham dengan bacaan imam itu, tentu akan kenangannya dengan bacaan Quran itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak bisa adalah tentu memelihara hatinya untuk tetap dekat dengan Allah dan bersama Allah. Yang keempat diantaranya adalah makna manfaat dari uzlah itu husuluz zuhdi fid dunya wal qana'ah minha. Jadi zuhud, rasa zuhud di dunia dan qana'ah. Jadi zuhud itu adalah bukan berarti tidak memiliki harta, silahkan punya harta yang banyak, tidak apa-apa, tetapi dia lalu tidak ada harta yang menyantol di hatinya. Harta itu berada pada tangannya tetapi tidak pada hatinya. Sehingga kalau tidak pada hatinya, maka harta tidak mengganggu zuhudnya dia kepada Allah. Jadi bahkan kalau dalam Minanul Kubrah itu dikatakan, dan ini sulit, tentu sulit. Hanya orang-orang yang dikaruniai kedekatan yang luar biasa kepada Allah yang bisa. Itu kalau orang pada tingkatan yang tertentu zuhud itu sampai dia menganggap bahwa ya ketika harta hilang itu ya biasa, sehingga harta itu karena bukan miliknya ya sudah dianggap biasa. Ya ada ya alhamdulillah, ada yang ngambil misalnya
ya sudah, berarti dia semakin mengurangi beban saya nanti yaumil kiamah. Berarti ya santai saja, ada ya santai, ya tidak ada ya santai. Tentu ini agak berat ya, tentu berat, agak sulit ya. Nah, tetapi kalau zuhud mungkin masih bisa. Jadi zuhud mungkin masih bisa. Artinya kita silahkan cari harta yang banyak, tetapi tidak menyentuh batin kita, sehingga ibadahnya tetap, dekatnya kepada Allah tetap. Itu orang yang zuhud. Yang kelima yaitu as-salamatu min suhbatil asrar. Jadi apa itu? Selamat dari lingkungan yang jelek ya. Lingkungan yang jelek itu dia selamat. Jadi orang uzlah itu tentu menghindari orang-orang yang tidak benar, sehingga dia itu bisa selamat dari lingkungan yang jelek itu. Yang selanjutnya yaitu wijdanu halawatit ta'ah. Jadi merasakan manisnya taat. Jadi kalau sudah merasakan manisnya taat itu kan nikmat. Jadi ibadah nikmat, ya sholat nikmat, ya baca Quran ya nikmat, ya puasa ya nikmat, ya berjalan ke masjid ya nikmat, ya wudhu ya begitu nikmat. Ya bangun di tengah malam sambil terkantuk-kantuk ya nikmat gitu. Karena sudah merasakan nikmat. Nah, orang yang manfaat daripada uzlah itu adalah dia merasakan manisnya ketaatan. Sehingga kenapa begitu manis? Karena dia merasa hanya ada dia dan Allah, dan dia merasa begitu baiknya Allah, sehingga dia merasa ketika sholat ya menganggap itu karena semata-mata kebaikannya Allah, karena saking cintanya Allah kepada dia. Nah, kalau perasaan itu lalu terbawa, maka mesti dia akan merasakan manisnya ketaatan itu, manisnya ketaatan. Jadi uzlah itu begitu terasa manis luar biasa bagi dia. Bayangkan kalau lalu orang itu kenangannya ketika melakukan ketaatan atau melakukan apa saja, kenangannya itu adalah ini adalah bukti cintanya Allah kepadaku. Yang dikenang itu terus. Ketika dia baca Quran, itu ingatannya bahwa ini bukti bahwa cintanya Allah kepadaku. Ketika dia bisa sholat berjamaah, lalu kenangannya bahwa ini bukti cinta Allah kepadaku. Nah, itu tumbuh rasa manisnya taat itu tumbuh, dan cinta kepada Allah itu menjadi tumbuh. Karena dia sudah merasakan kenikmatan itu, kelezatan itu. Dan saat inilah orang lalu munajat kepada Allah itu terasa lezat luar biasa. Karena seolah-olah dia selalu berkomunikasi dengan Allah. Itulah yang dimaksud dengan uzlah di sini. Jadi itulah yang diinginkan, dan uzlah yang bermanfaat bagi kita semua. Barangkali itu ada yang ingin disampaikan? Ya. Perlu apa? Guru pembimbing. Oh ya. Begini, kalau misalnya ada ya tidak apa-apa. Kalau misalnya orang itu tidak dalam bimbingan seorang guru misalnya, bersalawat saja yang banyak, bersalawat. Karena mursyid yang paling baik itu adalah Rasulullah. Sehingga kalau lalu misalnya orang itu tidak punya guru spiritual misalnya yang membimbing dia, maka banyaklah membaca salawat kepada Nabi itu. Insya Allah orang itu tidak tersesat. Uzlah itu kan sebenarnya tanpa dibimbing
insya Allah bisa selamat ya, bisa selamat tanpa dibimbing. Ya kalau dibimbing itu lebih utama, tentu utama. Kalau misalnya ingin tidak punya guru spiritual lalu kepingin, maka misalnya tidak ada, maka salawat itu yang diperbanyak, sehingga insya Allah maka dia akan terbimbing dengan sendirinya. Dalam salah satu kitab itu disampaikan bahwa Uwais Al-Qarni itu siapa gurunya? Siapa? Sehingga sampai dikatakan Rasulullah itu sudah tercium baunya itu yang begitu harum ketika Rasulullah di Madinah, dan Uwais Al-Qarni masih hidup. Saking begitu luar biasanya Uwais Al-Qarni, sehingga orang-orang mengatakan bahwa kalau orang itu tidak punya guru khusus, maka itu sama dengan jenisnya Uwais Al-Qarni, tariqahnya Uwais Al-Qarni. Tapi tentu begini, kita tidak mau mengatakan bahwa Uwais Al-Qarni itu tidak punya guru khusus, tentu ada ya, tentu ada. Dan dalam salah satu kitab itu diceritakan tentang Uwais Al-Qarni. Nah, cuma secara zahir kan enggak. Nah, pada saat orang itu tidak ada mursyid yang artinya pembimbing itu, maka dianjurkan oleh para ulama untuk membaca salawat, sehingga itu nanti, karena orang yang membaca salawat 1 kali akan mendapat rahmat 10 kali. Padahal orang itu mendapat rahmat 1 saja dari Allah bisa selamat. Nah, kalau orang mendapat rahmat 10 kali, itu kan luar biasa. Sehingga itu yang harus dilakukan. Tidak apa-apa, jadi yang penting dia zikir kepada Allah, membaca salawat, membaca zikir-zikir yang lain, membaca lalu sholat misalnya, uzlah, tidak ada masalah. Ya, yang lain? Kemudian berangkat dari rumah datang ke masjid, kemudian zikir, apa itu sudah termasuk uzlah? Iya, yang uzlah itu kalau batinnya tidak kemana-mana ya sudah uzlah. Walaupun di rumah? Iya, walaupun di rumah lalu bersama orang-orang misalnya. Karena ada juga yang kebajutan apa ya? Nah, itu uzlah zahir ya. Uzlah zahir itu kan mencari gua lalu dia menyepi di situ, uzlah zahir. Tapi kalau batinnya itu lalu tidak ingat kepada Allah, ya bukan uzlah yang itu yang dimaksud. Uzlah zahir itu sebenarnya bukan uzlah, tapi untuk pertama ya tidak apa-apa lah uzlah zahir. Tapi setelah itu lalu menaik ke uzlah batin. Jadi batinnya saja yang lalu berzikir mengingat Allah, bersama Allah, meskipun jasadnya itu ya bersama banyak orang ya. Sudah saya pernah ceritakan, ada ulama yang lalu bersama santrinya itu kok tidak yakin sama ulama ini, kok ya ada ulama ya lihat sepak bola sempat tertawa gitu. Tertawa. Nah, muridnya tidak yakin, lalu sama gurunya, nampaknya gurunya itu tahu, lalu dipeluk muridnya ini, diperdengarkan lafaz Allah dari detak jantungnya. Itu artinya batinnya uzlah, zahirnya tidak. Zahirnya bersama orang lain, tapi batinnya uzlah, sehingga batinnya itu tetap melafazkan Allah. Itu. Lalu apa saja? Ya, ya, yang seperti itu hari ini yang sulit. Yang seperti itu, yang seperti ini sulit. Sulit artinya kalau dicari orang yang seperti itu. Tetapi begini sajalah, artinya berdoa kepada Allah. Ya, berdoa biar Allah yang membimbing, ya kalau dipertemukan alhamdulillah, kalau enggak ya paling tidak Allah membimbing kita.
Cirinya itu seperti bagaimana? Artinya dia itu sudah tidak bernafsu dengan dunia. Sudah tidak bernafsu dengan dunia. Juga sudah bernafsu untuk dirinya menjadi orang tenar. Artinya sudah tidak bernafsu itu. Artinya nafsu-nafsu duniawi, keinginan-keinginan duniawi itu sudah tidak ada. Kalau masih terlibat dalam kancah percaturan politik yang hiruk pikuk seperti itu, ya itu tidak termasuk itu. Tidak termasuk. Tetapi tentu ada. Nah, karena adanya itu di mana dan bagaimana, ketimbang seperti itu kita sibuk mencari itu, berdoa saja kepada Allah. Banyak membaca istighfar pada Allah, banyak selawat, mudah-mudahan kita diberi bimbingan oleh Allah. Seperti kata ulama, kalau di kemudian hari itu tidak ada seorang yang bisa memberikan petunjuk untuk membimbing ke kita, maka sebagai gantinya adalah perbanyaklah membaca salawat, karena dengan salawat itu Allah akan menurunkan rahmat. Karena Allah menurunkan rahmat, tidak ada orang itu yang lalu celaka, tersesat, sementara Allah memberikan rahmat itu. Sehingga diperbanyak salawat terhadap Nabi itu dan istighfar kepada Allah kali itu. Bagian takarrub itu apa bagian dari uzlah juga? Takarrub itu mendekatkan diri kepada Allah. Bagian juga dari. Nah, uzlah itu di dalam isinya adalah takarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau uzlah lalu tidak ada takarrub kepada Allah, ya itu namanya nyepi. Ya. Atau apa istilahnya? Apa ya? Bukan atapa misalnya itu yaitu menyepi itu ya, bukan uzlah yang dimaksud. Nah, uzlah yang dimaksud pokoknya batinnya itu dia dekat kepada Allah. Tentu jamaah, tentu kita tidak bisa tiba-tiba moro-moro jadi seperti itu, enggak. Jangan berharap seperti itu. Tapi kita memohon kepada Allah setahap demi setahap menuju itu, insya Allah. Lalu kalau ada usaha, maka kita insya Allah akan sampai ke yang kita inginkan itu. Tetapi paling tidak bahwa kita hambanya Allah. Sudahlah kita berusaha berdoa kepada Allah. Allah yang maha tahu. Allah yang maha tahu kita ditempatkan di mana, dalam posisi bagaimana, Allah yang lebih tahu daripada kita. Ada orang yang target, artinya ingin mencapai sesuatu tingkatan dengan uzlah. Misalnya ingin apa, punya ilmu apa, Oh, itu bukan uzlah, kalau itu namanya bertapa, ingin keris misalnya itu. Bahwa di situ juga pikir, Iya, silakan. Artinya kalau seperti itu kan namanya ingin keris, dapat keris dari apa misalnya, lalu bertapa. Ada orang yang kemudian ingin punya kemampuan untuk mengobati orang. Iya. Dengan melakukan tirakat. Bukan uzlah yang itu yang dimaksud. Jadi kalau ada orang tirakat misalnya uzlah, lalu dia ingin menjadi dukun yang mancur misalnya, ya. Begitu maksudnya kan? Ya. Nah, itu bukan uzlah itu yang dimaksud. Uzlah yang dimaksud adalah bagaimana dia dekat dengan Allah. Itu yang dimaksud. Kalau itu uzlah ingin dapat keris, uzlah ingin dukun sakti, uzlah bisa terbang misalnya, itu ya tidak termasuk uzlah yang dimaksud Ibnu Athaillah itu. Kalau uzlah ini namanya bertapa untuk hebat. Ada salah satu kitab yang bercerita tentang kalau seperti itu, uzlah yang seperti itu bukan hanya orang Islam, sekalipun orang non-Islam bisa uzlah lalu dia melakukan uzlah yang dimaksudnya menyendiri, bertapa, menyepi, lalu bisa terbang, bisa. Ada itu dalam kitab ada. Jadi memang ada orang yang seperti itu. Bahkan orang bisa nebak orang kan bisa, tapi campurannya dengan jin ya. Campurannya dengan jin itu. Ada yang sampai nggak sehat. Ya itu
Oh, itu sudah lain. Ya, sudah. Ya. Istilah uzlah terus apalagi sebelum ini yang sebelum Khumul ya, khumul. ya, itu apa termasuk ajaran tasawuf? Ya. Itu namanya termasuk bagian ajaran tasawuf akhlaki. Para sahabat yang dulu kan tidak mengumpulkan kata-kata seperti uzlah. Biasanya kan zuhud kan Uzlah sudah dikenal zaman Nabi. Nabi itu sendiri kan sudah melakukan uzlah ke Gua Hira. Uzlah sudah dikenal zaman Nabi, zuhud sudah dikenal. Jadi Rasulullah melakukan uzlah ke Gua Hira, menyendiri. Sehingga dia merenungi, turunlah ayat Al-Quran. Sudah dikenal uzlah itu. Ya. Di bahasa-bahasa ahli sunnah wal jamaah Ya. tidak dikenal seperti itu. Oh ya, uzlah itu sudah dikenal zaman Nabi, zaman sahabat sudah uzlah. Ya, cuma kalau zaman Nabi kan Nabi uzlah ke Gua Hira. Gitu. Hah? Kan sebelum Islam artinya sebelum dapat wahyu. Setelah jadi Nabi dan Rasul, ketika kalau dalam Syekh Ramadan Al-Buti mengatakan ketika orang bangun di tengah malam lalu dia munajat kepada Allah, dia sudah termasuk uzlah. Oleh karena tadi disampaikan uzlah itu mestinya setiap saat, setiap hari dilakukan uzlah. Artinya dia hatinya menyendiri, berpikir mendekat kepada Allah, tidak ada pikiran apa-apa selain Allah. Nah itu uzlah. Mestinya kan harus diusahakan untuk bisa setiap malam itu kita melakukan uzlah, meskipun dilakukan 5 menit. Meskipun dilakukan 5 menit. 5 menit itu kita hanya berpikir Allah saja, tidak berpikir yang lain. Itu sudah uzlah. Berarti uzlah itu sangat penting. Duduk misalnya iktikaf di masjid, uzlah. Uzlah kita hanya di pikiran kita hanya ada Allah. Ketika sujud juga kita begitu. Yang ada di pikiran kita hanya Allah. Nah itu uzlah sudah. Uzlah. Jangan dipikirkan bahwa uzlah itu menyendiri kemana, ya tidak ya. Ya. Mana yang harus didahulukan pendekatan dengan menjalankan ibadah dulu, baru kan uzlah. Ibadah, jadi orang itu syariatnya harus dilakukan. Syariatnya dilakukan sambil dia melakukan uzlah, artinya dia berpikir mendekat kepada Allah sehingga seolah-olah hanya ada dia dan Allah. Jadi uzlah itu salah satu cara saja, bagian untuk kita mendekat kepada Allah. Bahwa ibadah syariat itu tetap harus dilakukan. Tidak lalu orang uzlah bertapa, duduk terus tidak apa-apa, ya itu salah, itu bukan uzlah, bukan uzlah itu namanya, itu menyepi itu namanya. Untuk itu bisa kalau mau jadi apa itu seperti yang tadi itu, jadi dukun apa itu ya. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Ya, silakan. Bahwa semua kebaikan itu adalah dari Allah dan setiap keburukan itu dari diri kita sendiri. Itu bagaimana? Terus selain itu, ini yang dalam saya sendiri. Saya kan makhluk ada jasmani dan rohaninya ya. Di dalam mengerjakan sholat atau waktu sholat itu pikiran kita kemana? Karena kita tidak mengenal wujud Allah. Kadang kita dalam menghayal kita itu betul kita diam, tapi kadang kita mencari-cari apa yang ada di pikiran kita itu bagaimana, gambaran Allah itu bagaimana biar kita bisa fokus gitu kan. Mohon petunjuk saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi bahwa sebenarnya kan khairi wa syarrihi min Allah.
Semuanya itu adalah takdir itu ya takdirnya Allah. Semuanya adalah atas kehendak Allah. Jadi kalau Imam Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, putranya Imam Ali bin Abi Thalib itu mengatakan, "Man lam yu'min bi qada'illah wa qadarihi khairihi wa syarrihi faqad kafara." Jadi kalau ada orang yang beriman kepada Allah, lalu orang itu tidak beriman dengan qadanya Allah, ketentuannya Allah, dan qadarnya Allah, baik yang baik apapun yang tidak baik, maka dia kafir. Karena kalau orang percaya ada orang bisa melakukan sesuatu itu tidak dalam kekuasaannya Allah, berarti ada orang yang berkuasa di muka buminya Allah selain Allah. Kan tidak boleh. Jadi yang berkuasa di alam ini adalah Allah, sehingga tidak ada orang yang berkuasa selain Allah, sehingga tidak ada orang yang bisa memberikan madarat dan manfaat. Jadi semuanya itu dari Allah. Tetapi faqad kafara dari wa man hamala dzambahu rabbahu faqad fajar. Jadi tetapi kalau lalu orang ketika melakukan kesalahan lalu itu ditimpahkan kepada Allah, Allah tidak pernah melakukan itu, maka itu termasuk kriminal. Orang kriminal seperti itu. Allah tidak melakukan, ya kok ditimpahkan kepada Allah. Jadi dia harus menjalani sendiri itu, keburukan yang dia lakukan. Jadi artinya bahwa kita percaya bahwa semuanya itu adalah takdirnya Allah. Baik buruk itu tetap takdirnya Allah. Itu kembalikan kepada Allah. Itu berarti Allah itu zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Nah, masuk ke pertanyaan kedua tadi. Nah, mestinya orang itu ketika melihat apa saja, dia mestinya menyaksikan Allah. Ketika orang misalnya melihat orang naik sepeda motor, maka dia mestinya menyaksikan Allah. Orang itu seandainya tidak karena pertolongannya Allah, dia tidak mungkin bisa naiki Honda itu. Buktinya, sehingga tangan ini dicabut kekuatannya oleh Allah untuk bergerak, tidak bisa berbuat apa-apa. Sama dengan mata, coba ditarik kemampuannya oleh Allah untuk memandang, maka hanya menjadi seonggok daging. Seonggok mata itu yang tidak punya kemampuan apa-apa. Nah, saat mestinya orang ketika melihat makhluk, ketika melihat manusia itu menyaksikan Allah, mestinya menyaksikan Allah di situ, bahwa Allah itu ada. Nah, ketika kita sujud misalnya, saat sujud itu mestinya menyaksikan Allah. Kayak munajatnya seorang wanita salih itu. Nah, ketika dia mengatakan dalam munajatnya ketika sujud, dengan cintamu ya Allah kepadaku, saya bisa selamat. Dengan cintamu kepadaku, saya bisa sujud kepadamu. Berarti dia kan menyaksikan Allah. Dalam sujudnya dia sendiri sebenarnya menyaksikan Allah. Nah, caranya membangun khusyuk itu diantaranya itu. Nah, ketika dia berdiri misalnya sholat, ingatnya berdiri saja itu dia harus menyaksikan Allah. Kalau tidak karena Allah, saya tidak bisa berdiri di hadapan Allah. Gitu. Ya, menyaksikan, sehingga dia menyaksikan Allah, sehingga bisa menyaksikan Allah. Nah, jadi pertanyaan yang kedua itu, nah orang itu harus dibangun dari situ, Seperti orang tadi kemarin yang saya ceritakan, ada orang ngemis, sudah tua, janda, anaknya banyak, ngemis. Orang yang biasa-biasa tidak menyaksikan Allah,
ketika melihat pengemis ini ada yang mengatakan kasihan saja, sudahlah beri. Tapi orang yang menyaksikan itu, ya Allah, Engkau itu maha kasih sayang terhadap hamba-Mu, terhadap semua makhluk. Kalau sekarang ada orang fakir yang minta-minta, itu sebenarnya ujian, Engkau ingin menguji kami semua. Itu. Nah ini berarti menyaksikan Allah nih, pada apa yang dia lihat, apa yang dia lihat. Nah kalau ini yang lalu dibangun, yang terbangun, maka secara perlahan-lahan dia akan menuju untuk bisa selalu khusyuk, selalu ingat kepada Allah, selalu ingat kepada Allah. Yang ada di benak kita atau untuk mencapai tingkat kehususan itu sifat Allah yang ada di pikiran kita ya saja. Iya, sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah itu. Jadi ketika kita melihat ada orang bisa melihat, maka kita melihat bahwa menyaksikan bahwa itu tajallinya Allah, artinya itu kekuasaannya Allah, bahwa Allah itu maha melihat sehingga dia mampu melihat karena pertolongannya Allah itu. Kalau melihat sesuatu itu saya kira lebih gampang. Tapi di dalam sholat kita tidak melihat apa-apa. Itu yang saya rasakan. Kau tidak melihat, tidak menyaksikan ya, bukan melihat. Kalau dalam misalnya ada pengemis atau ada gunung atau apa itu kan lebih kita melihat misalnya ada besar Allah di situ. Ya. Loh, sekarang kalau misalnya sampean sujud, masa tidak bisa menyaksikan? Kalau tidak karena pertolongannya Allah, apa bisa sampean sujud? Tidak bisa kan? Tidak bisa. Orang baru menyaksikan yang seperti itu saja bisa menangis luar biasa di situ. Di situ nampak bahwa Allah itu betul-betul zat yang maha kasih sayang. Begitu sangat cintanya Allah sehingga kita diperkenankan untuk sujud kepada Allah itu. Nah, betul-betul menyaksikan itu. Tidak melihat tetapi menyaksikan bahwa, karena menyaksikan tidak harus dengan mata. Menyaksikan bahwa Allah itu betul-betul zat yang mencintai kita sehingga kita bisa sujud, bisa menangis orang kalau mengenang itu. Betapa banyak orang yang lalu tidak sujud. Kita diperkenankan sujud oleh Allah luar biasa. Itu dibolak-balik itu, lalu dibolak-balik itu, hati itu bolak-balik begitu. Tentang itu saja sudah luar biasa itu. Belum lagi kita mengenang bahwa betapa kita diperkenankan oleh Allah, menyaksikan bahwa Allah yang maha sempurna dan kita sujud kepada Allah yang maha sempurna, sementara kita itu makhluk yang tidak ada apa-apanya dan bukan siapa-siapa. Masa kita tidak bisa menyaksikan itu? Ya, bisa merasakan itulah, kalau tidak bisa, kalau tidak pakai kalimat menyaksikan, merasakan itu. Nah itu bisa kan, kita merasakan itu bisa kan, merasakan itu bisa. Jadi menyaksikan itu, merasakan yang seperti itu bisa. Nah itu kalau sudah bisa seperti itu dilatih secara perlahan-lahan. Betapa kita bisa berdiri di hadapan Allah, Tuhan yang disembah oleh seluruh makhluknya Allah, seluruh makhluknya Allah. Nah itu betapa kita luar biasa, karunia Allah itu luar biasa terhadap kita. Betapa kita menjadi orang yang terhormat. Ya, katanya Imam Ali itu, ya, kita itu menjadi mulia itu karena Allah Tuhan kita, Tuhan kita. Dan kita itu menjadi hamba itu bangga karena kehambaan kita. Nah kalau bisa menyaksikan itu kan perlahan-lahan bisa kita. Salat itu menjadi enak itu kan bisa. Nah tentu dilatih dan mohon kepada Allah, mohon.
Jadi kalau misalnya sholat tahajud itu dimohonkan betul kelezatan taat itu, kelezatan sujud, kelezatan taat, kelezatan sholat itu dimohonkan betul kepada Allah. Sehingga nanti perlahan-lahan akan nampak ya, akan nampak itu. Perlahan-lahan akan nampak. Nah, jadi karena ini sulit dipraktekkan, harus bisa dirasakan dan disaksikan oleh mata batin kita. Barangkali itu ada yang sudah, Ibu. Barangkali itu mudah-mudahan berguna. Allahumma ij'alna uswatana wa auladana minas sholihin wal qawamin wal alimin. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.